Kamu ngapain sih cari-cari masalah kayak gini? Aku kesulitan berkomunikasi sama suamiku. Aku bahkan meragukan sebenarnya masih ada nggak sih cinta di antara kita. Aku ngerasa sendirian sih berjuang di pernikahan ini. Nggak pernah ada tanda titik sih dalam penyelesaian permasalahan di pernikahan kami. Yang ada tuh selalu tanda koma yang berkepanjangan, yang bahkan aku sendiri juga nggak tahu sampai kapan. Halo Bun, balik lagi sama aku Caca Tengker di Ciao With You. Apa kabar nih semuanya? Coba dong aku pengen tahu kalian tulis nih di kolom komentar gimana perasaan kalian hari ini. Kalau aku lagi seneng banget karena hari ini aku bisa nemenin kalian semua untuk menceritakan keresahan kalian di Ciao With You. Dan di episode Ciao With You hari ini akan ada teman kita nih yang lagi mau menceritakan tentang apa yang dialaminya. Langsung aja yuk kita dengerin. Halo, salam kenal. Namaku Vita, usiaku 33 tahun. Terima kasih untuk Kak Caca sudah memilih ceritaku di Ciao With You pada kali ini. Aku mau sharing ya Kak mengenai apa yang aku rasain. Yang aku rasa mungkin orang lain juga ngerasain. Tapi mungkin sama kayak aku, nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Jadi aku udah 9 tahun menikah. Kata orang 5 tahun pertama pernikahan itu adalah masa-masa yang sulit. Dan aku percaya itu sih, karena aku juga ngerasain hal yang sama. Tapi entah gimana ya, ternyata setelah 5 tahun itu berlalu, aku ngerasa pernikahanku gak jauh lebih baik. Masalah utamanya itu ada di perbedaan cara menyelesaikan permasalahan. Suamiku itu bukan tipe orang yang suka meletup-letup sih kalau lagi marah. Bahkan bisa dibilang dia jarang sekali marah. Dia tuh lebih sering diem, terus ya udah membiarkan aja masalahnya gitu aja. Awalnya aku ngerasa itu yang aku butuhin ya. Aku ngerasa suamiku jadi terlihat lebih tenang, dan aku ngerasa itu yang cocok di pernikahan kita. Tapi lama-kelamaan, kenapa rasanya tuh permasalahannya jadi semakin bertumpuk dan semakin besar. Aku bingung setiap masalah itu nggak ada jalan keluarnya dan ya dibiarkan gantung gitu aja. Apakah memang seharusnya seperti itu? Menurut Kak Caca dan teman-teman, bagaimana? Jujur aku lelah sama pernikahan ini. Aku bingung semua permasalahan yang ada, ya dibiarin kayak gini aja. Aku ngerasa sendirian sih berjuang di pernikahan ini. Mungkin pernikahannya di luar terlihat baik-baik aja, tapi sebenarnya di dalam tuh sudah hancur secara perlahan. Aku kesulitan berkomunikasi sama suamiku. Aku bahkan meragukan sebenarnya masih ada nggak sih cinta di antara kita. Bukan nggak pernah aku mencoba untuk membuka diskusi dengan suami. Bahkan sering, tapi ya gitu hasilnya selalu nihil. Kalau misalnya aku mencoba untuk membuka diskusi sama suami, ujung-ujungnya pasti dia nanti keluar kamar atau bahkan keluar rumah. Terus nanti bilang sama aku, kamu ngapain sih cari-cari masalah kayak gini? Walaupun setelah kembali lagi nanti ke rumah, ya udah seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi sebelumnya. Dulu aku sama suami tuh sempat untuk memutuskan dan sepakat kalau misalnya permasalahan yang ada di pernikahan kami tuh nggak perlu orang lain banyak tahu. Dan aku setuju sih Mbak. Memang seharusnya seperti itu. Tapi akhirnya di titik ini aku ngerasa kayaknya aku butuh orang ketiga untuk menengahi permasalahan kami. Aku juga sempat ngajak suami tuh ke psikolog pernikahan. Tapi ya responnya dia kaget, dia ngerasa semuanya baik-baik aja, padahal sebaliknya aku nggak ngerasa demikian. Kalau boleh aku memilih ya, aku tuh pengen banget bisa saling berdebat sama suami. Saling berargumen, saling bertengkar, atau mungkin bahkan saling nangis, saling teriak. Dibandingkan
saling diem kayak gini, tapi sebenarnya batinku tuh udah teriak, udah nangis. Gak pernah ada tanda titik sih dalam penyelesaian permasalahan di pernikahan kami. Yang ada tuh selalu tanda koma yang berkepanjangan, yang bahkan aku sendiri juga gak tahu sampai kapan. Tapi yang aku tahu pasti, suamiku dan pernikahanku sedang tidak baik-baik saja. Dalam pernikahanku tuh permasalahan tidak pernah ada yang terselesaikan. Semuanya ya udah dibiarin gitu aja. Sampai sempat aku berpikir kayak, apa mungkin perpisahan itu jalan yang terbaik untukku saat ini? Hai Vita, terima kasih ya kamu udah berani nih untuk menyampaikan keluh kesahmu ke aku di Ciao With You. Mungkin selama ini dari klien-klien, dari teman-teman aku, dan bahkan dari contoh film, aku udah sering banyak nih dengar cerita seperti ini. Dan memang gak gampang sama sekali nih untuk ngejalaninnya. Dan thank you banget kamu udah sharing di sini, jadi aku juga bisa berbagi nih apa yang aku tahu ke bestie-bestie yang ada di Ciao With You juga. Kalau tadi Vita sempat bertanya, apakah memang masalah itu harus dibiarkan begitu saja? Apakah komunikasi seperti ini tuh yang baik dalam berpasangan? Aku mungkin mau ngejelasin sedikit nih tentang pengetahuan aku. Jadi dari Gottman Institute, dia tuh sudah bisa memprediksikan perceraian dari 4 macam pola komunikasi yang tidak sehat. Yang pertama adalah criticism atau kritik. Kritik tuh bukan hanya mengkritik perilakunya, tapi biasanya kalau misalkan di pola komunikasi yang kurang sehat, kritik itu kita langsung menyasar pada kepribadian pasangan kita atau lawan bicara kita. Contohnya kayak misalnya, dasar kamu gak bertanggung jawab. Gitu. Mungkin yang sebenarnya yang bermasalah adalah mungkin kita kesal pasangan kita gak merapikan sesuatu dan mengembalikan barang ke tempatnya. Tapi yang sering diucapkan itu amat sangat menyakitkan karena itu langsung menyerang sama kepribadian atau sifat atau sikap yang memang itu menyakitkan buat lawan bicara kita gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah ada pola-pola komunikasi yang terlalu banyak kritiknya, itu perlu hati-hati banget nih gitu. Yang abis ini nanti aku akan jelasin juga gimana cara menanganinya. Yang kedua, biasanya dari kritik ini juga ada salah satu pasangan yang polanya adalah defensif. Bisa jadi pasangan yang satu sering mengkritik, yang satunya ini defensif atau sifat itu bertahan gitu pola komunikasinya. Jadi nggak mau menerima tanggung jawab atas kesalahannya. Contohnya misalnya abis tadi dibilang dasar kamu nggak bertanggung jawab, pasangannya akan jawab apaan sih orang aku nggak kayak gitu, kamu aja kali gitu. Jadi lebih nggak terima gitu ya kalau dia memang melakukan kesalahan. Mungkin juga karena terlalu banyak kritik yang menyerang kepribadiannya, makanya pasangannya juga jadinya terlalu bertahan atau defensif. Yang ketiga ini yang paling bahaya, yang paling merusak dalam satu hubungan, yaitu contempt atau menghina. Karena biasanya ini dilakukan dengan cara yang lebih agresif dan salah satu pihak di pasangan itu merasa lebih superior atau lebih baik atau lebih benar daripada pasangannya. Sehingga kadang-kadang kata-katanya jadi jauh lebih menyakitkan dan rasanya seperti dihina. Contohnya misalnya kayak, emang dasar ya kamu tuh bego gitu, sorry nih. Tapi itu kata-kata yang amat sangat menyakitkan, itu menghina dan salah satu pihak nih merasa lebih tinggi atau lebih baik daripada pasangannya. Itu amat sangat destruktif dan itu perlu banget nih untuk dicoba pola komunikasi yang lain kalau memang ingin mempertahankan hubungan. Yang keempat, ini yang kayaknya tadi kamu ceritain ciri-ciri dari pasangan kamu, yaitu stonewalling atau menghindar dari masalah. Dimana satu pihak dalam pasangan ini itu selalu tidak mau mengkomunikasikan masalah, misalnya pergi ketika diajak bicara atau merasa tidak ada masalah sama sekali. Dan itu sering bikin satu pihaknya lagi nih merasa frustrasi dan gak tahu mesti gimana lagi.
Dan kedengarannya dari cerita kamu nih Vita, kayaknya kamu juga udah frustrasi banget karena kamu kayaknya udah mencoba segala cara dalam kurun waktu yang sangat panjang dan kamu udah nggak tahu lagi mesti gimana menghadapi pasangan kamu yang selalu menghindar dari masalah. Memang rasanya berat. Rasanya kayak dalam hubungan ini kamu kayak sendirian gitu ya, merasakan masalah dan merasakan segala emosi yang terjadi di diri kamu. Mungkin kalau misalkan ditanya apakah itu cara yang terbaik, berarti enggak ya gitu, udah cukup terjawab. Karena 4 pola komunikasi ini memang sangat berbahaya. Tapi gimana sih caranya? Ternyata ada loh antidot atau penawar dari 4 Four Horsemen, kalau sebutan dari Gottman itu adalah Four Horsemen ini. Yang pertama adalah gentle startup atau memulai konflik atau pembicaraan dengan lebih lembut dan lebih baik gitu. Kalau misalkan tadi kita ngomongin soal kritik ya, yang langsung ngegas gitu, langsung menuju menyalahkan personality atau kepribadian dari pasangan, kita bisa mulai dengan baik. Karena ternyata 96% dari awal konflik itu bisa memprediksi akhir konflik. Kalau kita memang ingin hasil dari konflik adalah baik-baik, berarti kita harus memulai dengan baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi defensiveness atau kebertahanan ini ya, merasa tidak bersalah, coba ambil tanggung jawab dalam setiap masalah. Mungkin kadang-kadang kita beneran tidak merasa bersalah gitu, tapi dengan kita bertanggung jawab atas perasaan yang ditimbulkan oleh perilaku kita, kita jadi menimbulkan rasa saling menghargai dan percaya bahwa kita satu sama lain akan mengambil tanggung jawab kok kalau kita melakukan kesalahan. Dan itu rasanya lebih enteng buat pasangan dan buat kita juga ketika kita melakukan itu. Yang ketiga, karena yang mungkin yang paling parahnya tadi kalau kita ngomongin soal Four Horsemen adalah contempt atau menghina, mungkin kita bisa coba nih penawarnya itu dengan cara menjelaskan kebutuhan dan perasaan kita dengan cara yang asertif. Contohnya, daripada kita menghina, mendingan lebih baik kita coba pakai iMessage nih dalam berkomunikasi dengan pasangan. Contohnya, saya merasa kesal ketika kamu menaruh barang tidak kembali ke tempatnya. Jangan lupa diikuti harapannya ya. Harapannya lain kali kamu nggak lupa lagi untuk menaruh barang kembali ke tempatnya. Karena saya jadi kerepotan ketika kamu menaruh barang asal-asalan dan kemudian saya yang harus merapikan sedangkan saya ada banyak tanggung jawab lain yang harus saya kerjakan. Ada yang bisa saya bantu nggak untuk menangani masalah ini? Jadi komunikasi asertif itu adalah mengkomunikasikan perasaan kita, maksud kita dengan jelas, tanpa menyerang pasangan atau lawan bicara kita. Dan kita memposisikan lawan bicara kita ini setara sama kita, bukan lebih tinggi ataupun di bawah kita. Jadi kita saling menghargai kebutuhan dan juga perasaan pasangan kita. Itu bisa banget dicoba. Karena kadang-kadang mungkin sebelum menikah kita nggak punya persiapan ya gitu untuk mengelola hubungan ataupun mengenal pasangan satu sama lain, mengetahui kebutuhan-kebutuhan pasangan satu sama lain. Makanya ketika dalam pernikahan, kok ternyata yang tadinya saya pikir saya butuh orang yang kalau punya masalah santai-santai aja, kok ternyata lebih berat ya gitu. Makanya ternyata penting banget nih buat mungkin bestie-bestie yang belum menikah, mungkin untuk coba perbaiki dulu nih pola hubungannya, diri sendiri dan juga cara berpasangan atau berelasinya. Biar ketika nanti melewati masalah-masalah dalam hubungan, kita udah lebih punya toolsnya atau atau alat-alatnya untuk melewati masalah-masalah tersebut. Tapi kita belum bahas nih yang keempat tadi, penawarnya dari stonewalling gitu, atau yang biasanya suami kamu lakukan. Biasanya ketika ada satu masalah dan kita tidak terbiasa dan kita sudah punya pola dari kecil mungkin ya untuk menghindar dari masalah, itu akan sulit memang untuk merubah. Karena mungkin rasanya detak jantung yang begitu cepat atau tangan udah keringetan, ini terlalu berat buat kita dan ini ada kita sulit merespon kebutuhan emosi kita juga gitu ketika kita merasa ada masalah dan ini ada di situasi yang nggak aman. Makanya penting banget untuk kita belajar psychological self-soothing gitu. Jadi gimana kita bisa menenangkan diri dulu. Kalau kita butuh jeda atau jarak
dalam pembicaraan ketika kita lagi ada konflik, boleh. Tapi kita juga perlu menjelaskan ke pasangan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menenangkan diri, kemudian kembali lagi ke permasalahan. Jadi bukan tidak membahas masalah sama sekali. Jadi itu mungkin bisa dicoba sama Vita, karena memang kalau dibilang apakah komunikasi itu yang terpenting dalam hubungan, bisa iya bisa enggak. Karena kalau pola komunikasi yang destruktif juga justru bisa merusak hubungan gitu. Jadi komunikasi yang seperti apa yang perlu diperbaiki, itu yang bisa dikonsultasikan mungkin bareng-bareng dengan pasangan juga. Kalau tadi pertanyaan kedua Vita, apakah perceraian itu adalah jawaban dari masalah kamu? Mungkin aku mau minta maaf karena di sini aku nggak tahu lebih dalam dan lebih jelas lagi. Kalau misalkan kamu memang butuh pertolongan yang lebih dalam lagi, mungkin bisa hubungi ke Amanasa untuk counseling, karena memang untuk bikin keputusan yang besar itu akan sulit banget. Tapi ketika ditemenin gitu ya, mungkin kita jadi lebih merasa berdaya. Kalau misalkan pasangan udah dicoba nih diajak ke marriage counselor tapi dia masih merasa dia baik-baik aja, nggak ada salahnya juga kalau kamu yang memproses diri kamu sendiri dulu. Karena kalau misalkan kamu sudah memproses diri, kamu sudah merasa lebih baik dan lebih merasa berharga dan juga berdaya, kamu jadi bisa lebih mengendalikan gitu ya respon-respon kamu, kemudian kamu juga jadi bisa mengambil keputusan yang memang terbaik untuk kamu. Kalau misalkan nanti udah ada perubahan yang baik di diri kamu dan kamu sudah makin yakin sama keputusan kamu mungkin baru bisa ajak nih pasangan karena udah ada nih hasilnya bahwa ini berhasil di kamu. Baru ajakin pasangan lagi pelan-pelan untuk mengelola hubungan dengan lebih baik lagi, mungkin ke marriage counselor atau ke ahlinya, siapapun lah yang kalian merasa lebih baik dan percaya gitu. Jadi itu bisa kalian coba juga. Dan aku juga mau ngingetin aja ketika dalam berpasangan itu kita kan memang sering ketemu ya, dan kita memang mau berkoneksi dengan level yang lebih dalam lagi. Dan semakin kita mau berkoneksi sama orang, semakin kesempatan konflik itu muncul. Jadi penting juga untuk kita belajar seni mengelola konflik, dan itu di Amanasa ada webinarnya kalau kalian mau belajar lebih lanjut lagi. Mungkin buat aku jawabannya segitu aja nih buat kamu Vita. Kalau misalkan nih besti-besti lainnya pengen penjelasan yang lebih dalam lagi soal hal-hal yang menyangkut dengan hubungan atau pasangan atau mungkin keluarga, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah itu dia curhatan hari ini. Makasih banget udah percaya untuk curhat di Ciao With You. Buat kalian yang mau ceritain keresahan kalian, boleh loh kalian komen nih di kolom komentar di bawah sini. Atau kalian juga bisa DM cerita kalian di akun Instagram @bun.lifetainment. Untuk cerita yang terpilih, nanti akan aku dan tim Bun Lifetainment undang untuk datang ke studio dan menceritakan cerita kalian secara langsung. Bun, pokoknya jangan lupa nih, kalau dalam satu hubungan nih, kalian tuh nggak sendirian loh. Dalam hubungan ini kita jalaninnya berdua. Memang kalau tanggung jawabnya rasanya kita pikul sendiri, rasanya pasti berat banget. Kayak kita mau ngangkat sofa aja deh. Kalau misalkan sendiri rasanya berat dan sulit banget. Ngegeser aja susah. Tapi kalau berdua mungkin bebannya jadi terasa lebih ringan dan sofanya jadi lebih bisa terangkat dengan mudah. Makanya kalau misalkan dalam satu pernikahan, jangan lupa untuk satukan tujuan kalian, kemudian perbaiki pola komunikasi untuk kalian bisa menikmati perjalanan pernikahan kalian. Aku Caca Tengker, sampai bertemu di Ciao With You selanjutnya.